Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Halo kelas 8, apa kabar? Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan. Nah, kemarin kita sudah mempelajari yaitu tentang pengertian, struktur, dan unsur berita. Sekarang, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks berita. Apa saja kebahasaan teks berita? Ini dia. Kebahasaan teks berita. 1. Menggunakan kata baku. Kata baku merupakan kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Kata baku juga merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar, serta bersumber dari bahasa baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh kata tidak baku dan kata baku. Kata tidak baku antri itu pakai i, kata bakunya antri pakai e. Kata tidak baku apotik itu pakai i, kata bakunya apotek. Dan kata tidak baku azas pakai z, kata bakunya pakai s, asas. Nah, kata baku ini dapat kamu cari di kamus KBBI, sementara kata tidak baku ini tidak akan kamu temui di KBBI. Begitu dia. Inilah kata resmi yang ada di KBBI. Yang kedua adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik 2. Dalam teks berita, kalimat langsung digunakan sebagai kutipan dari narasumber. Contohnya, misalkan kejadian kebakaran rumah warga tersebut disebabkan oleh gas yang meledak. Disampaikan oleh Diko, salah satu warga. Misalkan ini adalah pernyataan dari narasumber atau saksi, maka kita akan membuat kalimat langsungnya dalam teks berita seperti berikut ini. Kejadian kebakaran rumah warga tersebut disebabkan oleh gas yang meledak, kata Diko. Nah, jangan lupa kita membuat tanda petik pembuka, lalu koma, dan tanda petik penutup. Ini menandakan bahwa pernyataan tersebut disampaikan secara langsung. Namun, untuk menandakan dalam teks harus kita bubuhi tanda petik tersebut. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi bahwa. Arti kata konjungsi adalah kata penghubung. Nah, konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang mengikutinya dan sekaligus mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Nah, contohnya kita ambil dari kalimat langsung yang tadi, maka akan kita beri konjungsi penerang menjadi salah satu warga yang menjadi saksi yaitu Diego mengatakan bahwa kejadian kebakaran rumah warga tersebut disebabkan oleh gas yang meledak. Nah, kata bahwa ini mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung karena tidak ada lagi tanda petiknya. Nah, kata bawah ini menerangkan kalimat yang mengikutinya, yaitu salah satu Diego mengatakan bahwa kebakaran tersebut terjadi karena ledakan gas gitu. Yang keempat adalah penggunaan konjungsi temporal. Kata temporal adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu peristiwa. Contohnya, akhirnya, awalnya, sejak, ketika, setelah, kemudian. Nah, kata-kata inilah dimasukkan atau dimuat dalam kalimat berita untuk menyatakan hubungan waktu dalam peristiwa. Yang kelima adalah kata keterangan waktu dan tempat. Nah, ini ada persamaannya dengan kata temporal, yaitu sama-sama menyatakan waktu. Namun, di manakah perbedaannya? Mari kita lihat. Nah, salah satu contoh kalimat, kebakaran itu terjadi setelah terdengar ledakan gas dari salah satu rumah warga.
Saat kebakaran berlangsung siang hari, Senin 17 Agustus 2020. Untungnya tidak ada korban karena pemilik korban sedang bekerja. Pada kalimat ini menggunakan kata konjungsi temporal, yaitu setelah. Setelah ini artinya menyatakan hubungan, berarti ada ledakan dulu lalu terjadi kebakaran, itu urutan waktunya. Nah, sementara kata keterangan waktunya yaitu Senin 17 Agustus. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaannya bahwa konjungsi temporal dia menggunakan kata hubung, sementara kata keterangan dia menyatakan langsung hari, tanggal, dan tempatnya. Dan yang terakhir adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, atau kata kerja yang terkait kegiatan dengan hasil pemikiran. Contohnya adalah beranggapan, berasumsi, membayangkan, menduga, memikirkan, dan beranalogi. Kata kerja ini kata kerja yang tidak memerlukan tindakan atau pekerjaan yang memerlukan suatu proses, namun hanya memerlukan pikiran saja. Jadi itu ya, berbeda dengan misalkan menyapu ada proses, ada tindakan, namun kalau mental tidak ada. Nah, demikianlah materi pembelajaran kebahasaan teks berita. Semoga kalian memahami video ini dan memahami tentang materi kita tadi. Nah, untuk menambah pemahamanmu, silahkan baca buku paket yang ada padamu atau referensi lainnya. Oke, salam sehat.